Aduh. Aduh. Suara apa tuh? Aduh. 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 Kenapa aduh? Aduh. Sedih banget ya pakai hari ini, Bro. Aduh, Kacau. Bunda Gulana Yoi. Di ingin negara aku. sepak bola gitu ya. Oh iya gitu ya, sepak bola ya. Anjay. Gitu. Ada gue lagu tentang sepak bola tuh gue suka lagunya. Siapa itu tuh? gue. Si Lampu Kau, Kayak gimana tuh? bola raya. Kayak gimana? Aku main bola di jalan raya. Gitu. Aduh, Karena gua nggak kan tahu. udah nggak punya lapangan. Iya, iya. Nggak punya lapangan. Gua nggak tahu lagi lagu. Lapangannya ganti jadi gedung. Sekalinya ada lapangan, harganya tak terjangkau. Wow. Dulu kita bebas main di mana aja, Bro. Iya, Lapangan banyak, tanah kosong banyak. Sekarang jadi perumahan. Properti, bisnis properti, Kacau, jadi ruko ya kan. Sekalinya ada jadi melambung kan. Gitu, Bro. Sekali. Aduh. Kalaupun ada yang gratisan, antriannya panjang. Kacau. Hmm. Alah. Emang berat banget ya. Mau main bola aja ribet ya. Birokrasinya gimana nih di sepak bola tuh kayak gimana, Bang? Ribet, semeraut, nggak satu pintu kalau menurut gue. PTSP. Wow. Oh. Kali ini kita berdua doang nih ya. Yoi. Si sama gua Ranu. Gue Opang. Kita akan ngebahas masalah tentang hobi kita waktu kecil. Karena saat waktu kecil banyak sekali lapangan. Betul sekali. Sekarang sudah tidak ada, jadi kita pindah hobinya. Sekarang masih ada nih. Masih. Lapangkan dada. Gue nyari korek mana ya? Nih karetnya. Tuh, asem nih habis pulang sekolah. Ada. Tidak patut dicontoh. Iya, lihat berita-berita tentang sepak bola ya. Semeraut sekali ya. Lagi banyak banget berita-berita, mungkin berita-berita heboh banyak ya kalau di bola dari dulu ya. Ya, nggak sekali dua kali, khususnya di Indonesia ya. Persepak bola Sepak Indonesia. bola Indonesia ya, khususnya ya, Iya. khusus zone. Nah, Suzon. Kan yang belum lama ini kan kejadian yang sangat disayangkan ya, ya, di Malang ya, ya, betul. Kanjuruhan. Itu luka berat tuh untuk para pecinta sepak bola ya, Seluruh dunia. di seluruh dunia. Iya. Di seluruh dunia. Dan semoga tidak terulang lagi, Amin. dan semua di edukasi lah, mulai dari supporter dan manajemen eventnya Ini waktu momen yang pas untuk berbenah. Momen yang pas ya. Berbenah. Ya, Sama walaupun seperti memang sebenarnya nggak ada yang mau. Ya, Maksudnya bukan mensyukuri gitu ya. ya, nggak ada yang mau lah untuk bersyukur Cuma ini kejadian tragedi pemantik. seperti itu ya. Setidaknya ini menjadi pemantik awal untuk pesepak bola Indonesia supaya bisa maju lah, berkembang lah. Iya, semua harus berbenah, mulai dari supporter dan manajemen gitu kan. Ya. Apalagi sekarang manajemen ya yang mau Manajemen apa nih? diperbarui ya, Manajemen apa nih? PSSI ya. Jatuhnya manajemen ya. Isunya ya kepengurusan kan, Nah, pengurusan manajemen ya gitu ya. Ada yang lu kenal dari daftar namanya tuh? Kan dari calon ketua umumnya kan ada 5 kalau nggak salah ya. gue belum tahu tuh, gue belum denger nih calon-calonnya. Oh, belum tahu. Iya. Calon-calonnya itu ada 5 kalau nggak salah, calon ketua umum PSSI-nya ya. Kalau untuk waketumnya itu ada banyak. Waketumnya? Waketumnya banyak, 15 sampai 20-an lah, lupa gua. Terus Esko-nya apalagi? Esko tuh paling banyak tuh. Nggak bisa disebutin lah, yang kita sebutin calon ketua umum PSSI-nya aja nih. Kira-kira nih. Beberapa nama boleh lah kita sebutkan. Ada beberapa nama lah, kayak Lanyala kan tuh dia mantan ketua umum PSSI juga kalau nggak salah tuh 2013 sampai gua nggak salah ya. Lanyala itu Iya kan? Ketua PSSI 18 April 2015 sampai 3 Agustus 2016. Ya, 2015 berarti ya, 2015-an.
Itu bertepatan kalau gua nggak salah, bentar gue searching dulu. Itu pembekuan PSSI ada Oh, 2015. yang kepilihnya karena KLB ya? Kongres luar biasa. Iya, kongres luar biasanya, tapi kan ada campur tangan pemerintah. Setahu gue kan nggak boleh campur tangan pemerintah gitu. Terus ada juga Oh, penyebabnya adalah dualisme PSSI yang kemudian diikuti oleh campur tangan pemerintah sehingga FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI pada 31 Mei 2015. oke, itu Lanyala yang Ya. pertama. Terus ada Arif Putra Wicaksono. Terus Doni Setiabudi, ya. Iya, Doni Setiabudi. Budi, Fari Jami Francis, anjay. Yoi. Dan terakhir Erick Thohir. Ya. Dari 5 nama ini nih, Bang. Ah, Dari 5 nama ini ya. ah. Menurut lu yang bakal benar-benar fight siapa nih? Maksudnya di mata masyarakat ya, di mata masyarakat ya. Untuk hal apa dulu nih? Ya masyarakat pasti butuh sosok juga kan untuk merubah PSSI ini kan. Kayak gitu. Kira-kira nih menurut lu dari 5 nama ini Yang kira-kira pantas gitu. yang kira-kira pantas atau yang Sekiranya ada kompeten lah. Buang Ya kayak gitu. Kalau angin segar Lanyala udah nggak mungkin karena bekas ketua umum. Iya. Kayak gitu. Kita bahas satu-satu dulu kali ya. Wah. Dari si Lanyala kan tadi sebagai sosok ini ya yang pernah di PSSI, Ya. pernah jadi ketua PSSI. Terus kemudian Erick Thohir ya. Erick Kita Thohir. tahu kan dia sempat memegang saham berapa persen saham, kalau nggak salah saham terbesar deh Milan ya. di Inter Milan. Inter Milan. Ya, sama LA Galaxy kalau nggak salah pernah deh dia. LA Galaxy. Oh gua Kalau nggak salah ya. kalau nggak salah. Gue searching dulu. Oh, ini ada iniannya nih. Dari liputan 6, 5 klub yang dimiliki Erick Thohir. Inter Milan, Philadelphia Villa. 76 Ers, Ah. kemudian DC United. Oh, DC United yang di MLS. Ya bukan LA Galaxy. Apa dia? DC United. DC United. Iya. Terus ini basket sih, Indonesian Warrior. Terus sama Satria Muda. Satria Muda. Ya, basket juga kan. Jadi kalau klub sepak bola tuh dia megang 3, pernah punya kepemilikan. Terus selain itu dia juga sekarang menjadi Menteri BUMN. Nah, selanjutnya itu ada lagi siapa dulu nih, No? Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi atau Fari Jami Francis? Coba Arif gua nggak tahu tuh Arif Putra Wicaksono tuh. Arif Putra Wicaksono, Putra ya, bener ya? Kalau Doni Setiabudi gue tahu. Coba, Hah? apa dia? Gue pernah denger namanya, dia tuh kalau nggak salah yang punya Bandung ya kalau nggak salah ya. Jawa Barat Premier League. Dia tuh Liga Utama Jabar. Dia ketua pengurusnya lah kalau nggak salah. Wow, yang punya Arema siapa ya? Gua lupa Jabar Premier League, disingkat JPL. Itu salah satu kepemilikan dari Bandung Premier League, itu Doni Setiabudi kalau nggak salah tuh. Kayak gitu. Ada. Fari Jami Prancis. Ada Siapa? Fari Jami Prancis.
Gue belum nemu yang, gue lagi nyari Arif sini. Oh ini ada nih. Oh Arema tuh kayaknya tuh dia. Siapa? Arema kayak. Kalau misal, Arif Putra Wicaksono ini dia itu CEO CEO promotor event olahraga ternama di Indonesia. Ya dia sempat ngebawa beberapa klub Eropa ke Indonesia kayak Hamburg SV, Hamburg. Ajax, Ya, Sevilla, Ajax. Espanyol, Juventus, AS Roma gitu. Menarik ya. Menarik sih, cuman kalau gue dari gue pribadi ya, Yes. gue Lanyala nggak. Why? Nggak aja. Dia udah pernah ada di PSSI. Ya, gue setuju yang itu. Terus dia kalau nggak salah beberapa ke belakang gue sempet ngeliat balihonya dia Di di jalan-jalan. kampanye? Oh bukan, kayak misalkan bukan. Ada bentar gue. Baliho. Ya harus tahu juga dong gue. Iya, iya. Kan emang dia kan Baliho. DPR juga ya kalau nggak salah ya. Iya ya kak. Iya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah benar. Dia Oh. DPR kan? Apa namanya? Dia tuh Gerindra ya? Ya, Lanyala. Aceh. Oh dia ketua DPD RI. Oh, itu DPD kan? Ya DPD. DPD. Terus ketua MPW Pemuda Pancasila juga di Jawa Timur. Ya. Ya. Jadi kalau menurut gua enggak sih. Enggak ya? Enggak. Terus kalau gua Lanyala enggak. Yap. Kemudian Erick Thohir, walaupun dia sempat memegang beberapa saham klub-klub besar, Yap. gue sih kayaknya enggak deh kalau Erick Thohir deh. Enggak. Kalau gue secara pribadi gue bilang enggak deh untuk Erick Thohir. Alasannya? Masih ada alasan dong. Ini kita dari Lu fokus aja di BUMN. Nah, oke. Dengan satu jabatan itu dulu ya. Iya. Kelarin apa gitu. Kalau menurut gue udah lu fokus aja di BUMN. Masalahnya BUMN aja masih berantakan kalau menurut gue ya. Lu mau pecah fokus lu ke PSSI, belum lagi lu punya grup yang besar, Iya. ya kan? Ya walaupun masih banyak anak buahnya segala macam lah atau saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya lah. Cuman ya udah lu fokus aja di BUMN. Selesain dah tuh masa jabatan lu sama kecuali ada reshuffle. Iya. Kemudian Berarti nggak boleh 2 jabatan lah ya. gue sih berharap ketua PSSI ini nggak Dualisme gitu ya. nggak 2 jabatan. Harapan gue sih itu. Biar Terus bisa lebih fokus ngebenahin sepak bola Indonesia nih yang lagi Iya. lagi sumraut kayak gini ya. ya, gue justru malah berharapnya sebenarnya harapan gue ya Nah, ada sosok dari ini pemain bola lah seenggaknya. yang mengerti Kalau nggak pemain bola, setidaknya dia tuh pernah jadi pelatih atau apalah gitu. iya, pelatih pernah jadi pemain juga pasti. Enggak juga, ada yang nggak pernah jadi pemain juga. Iya, pasti berawal dari pemain kan biasanya. Di Eropa tuh kebanyakan malah yang enggak. Oke, lanjut. Nah, gue sih harapannya gitu. Cuman kan dari 5 sosok yang yang nyalonin ketua PSSI ini kan nggak ada ya yang berlatar belakang berikut. Kemudian Fahri Jami tadi apa? Gua nggak. Pemilik Arema ya yang tadi dulu searching ya. Iya kayaknya. Terus sama Doni Setiabudi yang Jabar itu ya. Jabar Lake. Setahu gue tuh dia juga, setahu gue nih, antara Arif promotor, Doni itu kan Jabar yang tadi dulu bilang. Iya. Fahri Fahri. itu yang punya Arema. Kayaknya. Ya, antara Doni sama si Fahri ini ternyata ada salah satu anggota PSSI yang masih aktif, no. Ah, Terus dia nyalonin
sebagai ketua. Gue lupa antara Doni Setiabudi atau si Fahri Jami Francis ini. Dia tuh masih anggota Exco atau Asprof gitu dari PSSI. Yang tahun kemarin zamannya Pak Iwan Bule. Jadi kalau untuk dua itu sih gue enggak ya. Gue masih lebih condong ke Arif Putra Wicaksono sih. Lebih better sih kalau menurut gue ya. Walaupun dia pengusaha ya. Iya. Cuman setidaknya dia pernah mendatangkan klub-klub besar ke Indonesia. Setidaknya dia tahu nih kebutuhan apa yang biasa diterapkan di sepak bola luar. Gitu sih. Kalau gue lebih ke Arif sih. Kalau lu sendiri? Gua Nah, ini agak susah nih. Agak susah ya. Fahri itu yang ngebentuk SSB Bintang Timur di NTT sama NTT All Star. sama punya Arema kan dia? Fahri? Enggak kayaknya. Enggak. Yang punya sama Arema siapa ya? Kayaknya. Kalau menurut gua dari kelima orang itu, Iya. kalau dari 5 orang itu ya, ya gua kalau nggak Doni Setiabudi ya Pak Erik kalau gua. Pak Doni itu kok nggak Pak Doni, Pak Erik. Menurut gua emang Pak siapa? Doni Setiabudi. Doni Setiabudi. Kenapa lu Doni Setiabudi? Ya seenggaknya ada angin baru lah di dunia sepak bola Indonesia di PSSI. Ya, menurut gua. Latar belakangnya dia apa, Doni? Doni Setiabudi itu yang Jabar Premier League. Hah? Jabar. Iya. Itulah oke. Apa lu nggak takut karena dia punya riwayat dengan itu? Dengan apa? Dia pernah bikin liga-liga yang di Indonesia. Ya karena dia pernah bikin liga di Indonesia, berarti kan dia tahu kultur bola di Indonesia ya. Satu ya. Kayak gitu ya. Bagian liga jatuhnya dia masuknya Jabar Premier League itu lu Liga 2 ya? Atau Liga 1, Liga 3? Enggak sih kayaknya. Hah? Liga 3 ya masuknya ya? Kayaknya syarat untuk masuk ke Liga 3. Liga 3 kan? Kayaknya. Ya kayak gitu. Maksudnya dia tahu subkultur persepak bola itu dari yang dasar gitu. Tapi kan seenggaknya dia pasti kenal orang-orang yang sebelumnya gitu, no? Iya. Semua orang yang ada di nama ini ya semua pasti mengenal. Pernah berhubungan lah kasarnya gitu. Iya. Kayak gitu. Pasti dari 5 orang ini atau dari semua nama yang dari Iya sih. dari ketum waketum esko itu pasti kenal semua. Karena emang di dunianya, ngerti kan? Di bidangnya kayak gitu. Gue Kayak gitu sih menurut gua. lebih udah deh yang udah pernah, udah deh gantian gitu, yang lain gitu. Ya benar. Kasih kesempatan untuk yang lain untuk Iya. mencoba untuk merubah kayak gitu ya. Mungkin ada Oh, yang sorry gue potong. apa? Yang punya Arema itu jadi cewek ketum. Oh, waketum. Siapa? Iwan Budianto. Oh, Iwan Budianto. Ya, gitu. Gue mikirnya ya kalau misalnya masih orangnya Dede juga ya pasti masih ada hal-hal yang ya gitulah, sulit gue ngejelasinnya. Ya banyak mafia-mafianya lah ya kayak gitu ya. Ya walaupun gue mah nuduh. Iya. Tapi kan kita sebagai masyarakat awam kan tahu lah. Kayaknya gitu. Walaupun kita nggak ngelihat langsung gitu, tapi kan kita merasakan dari setiap liga yang kita tonton gitu aja ya. Ada mafia, tapi bukan berarti dari daftar-daftar ini orang mafia ya. Iya. Paham Gua paham juga maksud nggak lu. tahu. Paham maksud Iya, lu lu gua. paham maksudnya, tapi kan yang denger nggak tahu. Gitu. Terus kenapa Pak Erick Thohir? Mungkin dia bisa ngebawa kultur yang
Inter Milan. Inter Milan atau di luar untuk diadopsi di sini karena dia lebih paham dengan kultur di sana ya, yang lebih tertata mungkin ya, dibawa ke sini. Mungkin angin segarnya di situ kalau gua. Untuk perubahannya kalau gua. Terus apakah Pak Erik ini harus melepas jabatannya Harus, dari BUMN? harus. Baik aja. Berarti lu dukung Erick Thohir dengan syarat? Iyalah. Nah, dengan syarat dia ngelepas BUMN-nya ya. Oh iyalah. Kalau dia nggak ngelepas, Nggak bakal fokus. kalau dia nggak ngelepas, Cari yang lain lah. kayak yang udah-udah, Cari yang lain lah. Yang lain lah. Tapi dari setiap nama itu pasti punya jabatan-jabatan lain dong. iya. Ya, kayak tadi gue sebutin ada yang CEO, ada Iya. yang ini. Ya. Sulit. Begitu sulit. Ya mungkin dari banyaknya nama ini yang kita harapkan tuh ada pembenahan lah. Ya. Ada pembenahan Ya, lah. ya, Yang ya. mana sepak bola itu sangat gila ya tuh dicintai sama masyarakat Indonesia, Bung, kan kayak gitu. Jadi bunga ya gue. Kayak komentar bola gue. Gue tadi sempat searching loh. Apa tuh? Dari awal berdirinya PSSI sampai sekarang loh. Iya. Itu ada 10 ketua umum PSSI dengan latar belakang TNI, polisi, hingga pencipta lagu. Apa tuh? Muhammad Irawan, Muhammad Irawan. terus Raden Maladi, Ya. itu berlatar belakang militer. Kalau Iwan Bule kan kita tahu dari kepolisian. Ya. Maulwi Sailan, Ya. dia itu TNI. Bardosono, TNI. Yuk. Ali Sadikin, Ya. yang merupakan mantan gubernur Gubernur DKI Jakarta. Ya. Dia itu kan jabatannya itu Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut. Ya. Lengkap ya. Ini gue dari sport.sindo news ya. Terus Syah Nurbi Syahid, militer. Ya. Cardono, TNI. Azwar Anas, TNI. Ageng Gumelar, TNI. Edi Ramayadi, TNI. Ya, TNI semua. Itu yang maksud gue, kenapa gue berharapnya itu ayo dong dari yang latar belakangnya sepak bola lah gitu loh. Ya, punya fokus di sana ya Iya. dari awal ya. Kan dia tahu nih kebutuhan atletnya apa aja. Lapangan latih, lapangan sepak bolanya kayak gimana. Ya. Apa yang dibutuhin sama mereka, kan mereka yang tahu gitu. No. TNI ya. Ya walaupun cuma bukan PSSI doang ya sebenarnya, hampir semua banyak kan tuh TNI dan polisi, selalu itu. Nggak bisa komen nih gua. Dan sama yang isu-isu terakhir yang sedang ramai yang dibicarakan bahwa ketua-ketua inilah ketua-ketua perserikatan olahraga Iya. itu kebanyakan buat batu loncatan. Oh, kendaraan politik gitu menurut lo? Katanya isu-isunya sih seperti itu. Mungkin karena olahraga dan politik gitu ya, olahraga dan politik ya. Olahraga mempunyai masa yang banyak. Olahraga dan politik itu olahraga yang dimanfaatkan oleh politik. Ya karena olahraga kan Mempunyai masa yang punya banyak. masa yang banyak dan politik itu memerlukan masa kan. Ya. Mungkin simbiosis seperti itu mungkin kali ya. Iya. Tapi Gitu ya. bukan simbiosis mutualisme ini mah. Apa tuh? Begitu udah jadi ya udah. Dilupain tuh. Supporter-supporter yang dulunya ngedukung, Iya, paham. ya kan?
Maka nggak heran kalau misalkan supporter-supporter itu selalu dekatin di tahun-tahun mendekati pemilihan. Itu kayak relate banget sama kehidupan lo ya. Hah? Relate banget sama kehidupan lo enggak? Wow, Enggak juga. Ya, menurut- Tanpa lu harus suka sepak bola sebenarnya, tanpa lu pakai kacamata, itu kelihatan dengan mata telanjang juga sebenarnya. Enggak semua, enggak cuma sepak bola ya. Iya, Banyak masuk olahraga sepak ya. bola. Olahraga. Tiba-tiba main ke Ormas. Wis. Au. Ya, ini baik lagi nih. Iya. Maksudnya, banyak rentetan kejadian yang ada di kubu PSSI ya. Tadi kan lagi memanasnya pemilihan, Ya, pemilihannya bulan mereka. Februari. Kayak gitu kan. Terus juga kejadian Kanjuruhan yang sebelumnya Ya, yang makan kawan-kawan Aremania yang lumayan yang banyak ya, ya. yang makan korban gitu ya. Dan terus ada isu yang lagi lumayan hangat juga kan, Betul. yang mana Liga 2 dan Liga 3 mau dibukukan kan kayak gitu kan. Ya itu, dan Liga 1 tanpa degradasi gitu kan. Nah, menurut tanggapan lu gimana dalam lu sebagai pecinta sepak bola ya? Penikmat. Penikmat Nggak sepak bola. cinta-cinta banget. Ya. Maybe ya. Hmm. Di Indonesia itu kan ada beberapa sistem yang pernah kita terapin nih. Iya. Yang pertama itu sempat nih dari awal nih liga atau divisi itu kejuaraan antar kota Hindia Belanda diselenggarakannya sama NIFB itu tahun 1914 sampai 1950. Terus ada lagi liga atau divisi Galatama. Terus Galatama divisi 1. Terus ada lagi sistemnya itu sorry. Salah. Bentuk kompetisi ya. Yang pertama dari tahun 1994 sampai, kalau misalnya tadi 90-an tuh terlalu jauh kayaknya. Ini dari 94 sampai 96 itu kita pakai sistemnya itu atau formatnya itu wilayah barat, wilayah timur. Jadi tahun 94-95 itu 34 klub, 95-96 31 klub. Terus di tahun 96 sampai 97 tahun 96 sampai 99 malah. Itu pakai format wilayah barat, wilayah tengah sama wilayah timur. Nah, di tahun 99 sampai 2000 itu balik lagi ke wilayah barat sama wilayah timur. 2003 sama 2004 itu satu wilayah. Terus 2005 sampai 2007 itu balik lagi formatnya. Wilayah barat, wilayah timur. Kemudian sampailah di tahap sekarang nih. Itu Liga 1, Liga 2, Liga 3. Walaupun di Liga 2-nya pun sebenarnya pakai sistem wilayah. Iya. Wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Nah, gua khawatir ini bakal balik lagi pakai sistem itu. Yang dikhawatirkan. Iya, zonasi lagi. Sistem zonasi kan dipakai di Liga 3 regional ya jatuhnya ya. Liga 3 ya. Liga 2 ya. Liga 2 tuh di sini gua baca sih. Liga 2 grup kok nggak salah. Iya. Wilayah. Wilayah. Pembagiannya pun per wilayah kan. Wilayah. Tuh. Kemungkinan sih kalau misalnya nggak adanya degradasi, kemungkinan sistemnya kayak gini. Per wilayah. Dan kalau menurut gua itu nggak cocok untuk sekelas liga ya.
kurang cocok ya? Liga ya liga gitu. Kalau lu pakai 2 wilayah gini nantinya ujung-ujungnya ya, yang gue tahu ya, wilayah 2 sampai wilayah barat sama wilayah timur nih. Ah, Diambil beberapa 2 tim teratas. Abis itu dibikin cup, ketemu semifinal. ya. Itu cup jatuhnya cuy, bukannya liga. Kalau liga kan lu ketemu Ketemu semua semuanya. ya, ketemu semua. Sistemnya udah beda gitu. Ya. Nah kekurangannya juga di Indonesia ya udah cuma Liga Indonesia doang gitu. Sama Liga Pramusim Oh ya, pramusim. saat ini ya. Kalau dulu masih ada Copa. Ya, paham. Tapi menurut lu Liga 2 dan Liga 3 dibekukan tuh efeknya apa sih? Yang pertama pengangguran makin luas. Ya. Ya kan? Para pemain ya dan Para pelatih. pemain, terus staff, Staff pelatih. pelatih. Mau kemana? Ya. Itu paling dasar ya. Makanya kan kebanyakan malah main-main Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan menolak. Iya. Terus yang kedua kompetitifnya tuh nggak ada. Mau lu paling bawah ya lu nggak kena degradasi. Iya. Yang ketiga bakal membludak, jadwalnya bakal padet dong. Dari Sabang sampai Merauke berapa klub cuy? Di Jakarta aja ada banyak. Persija, Persitara, Satu sepak bola Jakarta Selatan, masih banyak. Timur, Persijati. Banyak banget. Belum sepak bola yang kecil kan, yang masih di Liga 3-nya atau gimana. Terus pasti mempengaruhi ke timnas kalau menurut gue. Kenapa emang? Karena nggak tersaringnya pemain yang bagus. Yang pemain yang bagus. Jenjangnya nggak kelihatan. Kayak Liga 3 jarang Liga 3 dipakai untuk ke timnas. Liga 2 ya ada beberapa, nggak semua. Karena menurut gua Liga 3 itu pembibitan, Bang. Iya. Untuk pembibitannya. Kalau gua ya, Liga 2 dan Liga 3-nya itu udah masuk ke profesionalnya menurut gua. Liga 2 3 dan itu untuk semi Liga 2 sama profesional. Liga 1. Ya Liga 2 dan Liga 1 itu profesionalnya. Liga 3 itu pembibitan untuk semi profesional di mana yang berjuang di Liga 3 itu dia tahu nanti di profesional tuh nanti seperti ini nih kayak gitu, kompetitifnya kayak gitu. Dan mereka lebih memacu buat mereka sendiri untuk sampai ke Liga 1 itu kayak gitu. Ada kompetitifnya, Ada kompetitifnya. Entah dari tim ataupun personalnya mereka kayak gitu. Iya. Makanya sebenarnya kalau balik lagi sampai ke pakai format wilayah, gue kurang setuju sih. Sama. Gitu. Jadi Cuman kan ini masih isu ya, belum ketuk palu toh. Karena kan pemilihan balik lagi ke ketua PSSI yang bakal terpilih dong seharusnya, secara logika. Kalau ketua PSSI yang kalaupun memang udah diketok kan ketua PSSI bisa berhak membatalkan. Cuman ini aja nih. PSSI resmi hentikan Liga 2 dan 3 musim 2002-2003. Musim ini aja. Musim kemarin. Wow. Yang setelah Kanjuruhan tuh. Wow. Jadi klub-klub Liga 2 dan Liga 3 yang punya home base lapangannya tuh harus diperbaiki dulu. Bagaimana nasib pemainnya? Nah, Timnya apa kabar sih? Bukan timnya sih, lebih ke pemainnya dong. pemain Yang dampak berat tuh pasti pemain. pemain official Iya. kayak gitu. Official. Ya gue pernah terlibat di Liga 3 juga kan. Iya. Regional. Saat kemarin gue tanya-tanya, ya Liga bener-bener di stop. Dan anak-anak ya udah di asrama aja.
kayak gitu. Menurut gua itu udah tinggal perempat final kalau nggak salah. Itu lagi momen panas-panasnya bang. Ya. Nanti kalau lagi on power banget atau berhenti, ya kan? Terus tahu liganya jalan lagi, itu mereka udah nggak on fire lagi menurut Iyalah. gua. Vibes-nya udah beda. Ngeriset ulang. Ngeriset ulang. Iyalah. Kayak Ya gitu. kayak kemarin sempat diberhentiin pas Kanjuruhan. Kanjuruhan aja kan emang banyak performa Tim pada nurun. Itu tim-tim Liga 1 loh. Iya, Liga 1. Apalagi yang Liga 3 yang Ya. lagi semangat-semangatnya. Toto bles Ya, hilang. itu secara profesional, pengalaman. Yang mentalitinya belum kebentuk ya. Iya. Lu gue tanya-tanya, wah kacau katanya mereka. Karena apa yang dia disiapkan jadi berantakan. Oke gue. Tapi emang sebenarnya terlalu mudah nggak sih kalau menurut lu? Di Untuk Indonesia membutuhkan klub. Kan lu pernah, tadi lu bilang kan, lu pernah nyemplung di dunia itu. Terlalu mudah nggak sih Bener ya? orang membuat klub Iya. gitu? Bener ya? Terlalu mudah. Mudah. Tapi nggak juga sih. Nggak juga. Karena sama birokrasinya sebenarnya. Birokrasinya tuh sama kayak lu bikin KTP aja. Ya, paham gue, paham. Kayak gitu, Nggak gitu. usah lu sebutin. Iya. Ya, paham. Misalnya kayak gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi emang semudah itu, tapi menurut gue semakin banyak ya klub gitu ya. Klub sepak bola menurut gue menunjukkan kalau bahwa sepak bola itu emang digemari di Indonesia dan mereka yang mau bikin klub-klub itu harusnya lebih siap akan performa dari tim-timnya lagi nantinya. Maksudnya Liga 3 khususnya pasti mereka masuknya Liga 3 ya. Liga 3. Gimana ngehidupin ekosistem yang ada di Liga 3. Selama ini kan ekosistem yang terbentuk tuh Liga 1 dan Liga 2. Ya sudah terbentuk ya. Ekosistem dari fans, terus dari manajemen segala macem yang dimana ekosistemnya itu nanti ada jual beli segala macem Ya, bisnis, gitu. Bisnis ya. ke bisnis yang dimana kalau di setiap daerah punya klub yang dimana itu ngebentuk ekosistem yang mereka sih menurut gue itu lebih bagus Iya, iya, paham gue. dan lebih cinta dengan daerahnya sendiri jadi ya. Gue mau ngelempar pertanyaan. Gue tangkap pun. Lalu ditangkap. Yeah. Gini Nu, kenapa nggak dibikin aja kayak di luar negeri gitu Nu? Kayak misalkan satu daerah itu, oke, bisa lebih dari beberapa klub, bisa lebih dari satu klub maksudnya gitu beberapa klub. Nah, contoh di Indonesia masing-masing provinsi punya satu klub. Masing-masing provinsi ya, misalkan. Nah, kemudian bukan kota nih, bukan kota. Bukan, provinsi. Misalkan. Berarti kan ada 34 4 yang terbaru 4 30 berapa gitu. Intinya ada 37 apa nggak salah. Karena ada 3 provinsi yang disahkan kan kalau nggak salah. ya 37 bener? 38. 38. Nah, misalnya ada 38 Goblok banget gua. provinsi nih. Iya. Terus kita bikin sistem liga. Maksimal 20. Liga 1. Liga 2-nya kan berarti 20 kurang 38 kurang 20 18 toh. 14. Berarti cuma Liga 1 sama Liga 2 aja. Nah, terus yang kota-kotanya kayak gimana? Kalau orang-orang pada mau bikin klub kayak gimana? Ya daripada lu bikin klub, mendingan lu join di klub yang udah ada. Terus buat masalah pembibitannya, dia bikin kayak misalkan SSB. kayak misalkan ada Arsenal Junior kan. Iya. Terus U berapa, Arsenal U berapa, MU U berapa, dan di Liga Inggris pun sebenarnya itu pun dibikin kompetisi. Misalkan Persija U16 lawan Persib U16, itu dibikinin liganya. Kenapa nggak pakai sistem kayak gitu maksud gue? Kalau mau lu pembibitan gitu, kenapa harus bikin klub baru? Yang dimana ini gue lihat data dari Wikipedia ya. Kacau.
Liga 1 ini per apa nih? Berikutnya ada struktur Liga Indonesia saat ini mulai musim 2022 sampai 2023. Liga 1 18 klub. Nah, Liga 2 ada 28 klub. Liga 3 34 klub dari kompetisi Asprof ditambah 64 tim dari zona nasional dalam 8 grup. Gila, berapa banyak, men? itu Liga 3 nasional. Ya. Belum yang regional ya. Nah, Ya. maksud gue lu daripada lu bikin klub baru, nih lu nanam saham atau nggak join ke klub yang udah ada. Kembangin tuh fasilitas yang ada gitu. Bisa. Iya toh? Kalau lu mau main kayak gitunya, ya tinggal PSSI gedor, dek udah lu bikinin apa? Kompetisi untuk under 16 kalau mau nyari pembibitan. Boleh. Oh, pas toh hitungannya 20 sama 18. Ya. Liga 1 Liga 2. Biar nggak semraut anjir. Iya. Yang paling panjang tuh Liga 3 sebenarnya. Karena Banyak banget klubnya. Disaringnya dari Liga 3 regional baru nanti masuk ke Liga 3 nasionalnya gitu. Iya. Paling panjang tuh Liga 3. Liga 2 dan Liga 1 itu kan ya klubnya udah kelihatan lah Ya, kayak gitu. penjadwalannya juga jelas. Iya. Karena dapat hak siar juga. Hak siar Liga 2 juga. Itu maksud gua, kenapa nggak dibikin kayak gitu aja? Dan kan kalau misalnya masing-masing provinsi misalkan punya klub satu aja gitu, ya berarti kan cuman ada satu ini loh, satu stadion lah kasarnya gitu. Karena mungkin kalau yang gue lihat dari Liga 3 regional aja ya, Liga 3 regional ya. Mungkin itu awalnya mereka dari klub-klub sepak bola yang SSB. ya yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak lu? Ya ya. Yang kayak gitu-gitu. Itu tetap harus ada nu. Tapi kalau mau diresmiin SSB-nya ya SSB dari si iniannya nu, apa namanya? Klubnya. Contoh, misalkan Bali United, dia punya SSB untuk pencarian bakat. Ya orang kalau kayak Arsenal kan gitu. Iya. Mana sampai go internasional toh pembibitannya. Yang di Jakarta ada. Ada. Gue mau kompet pernah. Ya kan? Nah. Gitu loh. Kenapa nggak kayak gitu sistemnya? Kenapa kita pakai sistem yang aduh sulit? Ya. Mungkin ada kepentingan lain seperti kata lu. Kapan gua ngomong kayak gitu? Ya, yang lu bilang sepak bola jadi kendaraan politik mungkin. Oh iya bisa. Itu maksudnya. Bisa. Iya kan? Bisa. Mungkin bisa ke situ kan? Bisa. Bisa. Masuk kan? Masuk. Sebagai apa? Ya saya salah satu pemilik klub sepak bola di Indonesia. Anjay. Gitu. Iya. Hampura. Kayak gitu tapi emang Iya. nggak bisa dipungkiri ya kayak gitu ya. Nggak bisa Bisa dipungkiri. ya. Sulit. Memang udah apa ya, kultur ya, bukan kultur ya. Tapi nggak cuma di Indonesia kok sebenarnya sepak bola jadi Kendaraan politik. Iya, karena kan politik itu butuh masa yang tadi lu bilang, toh? Iya. Masa yang banyak, toh? Sayang banyak. Cuma yang tadi balik lagi ke awal. Lu bilang kan, yang tadi gue bilang, gue sempet bilang nggak satu pintu. Iya. Sekarang terlalu banyak. PSSI ada untuk nanganin sepak bola. Menpora ada. Pemda ikut campur. Menpora perolahragaan. Iya. PSSI Khusus untuk sepak bola. sepak bola. Pemda kepemilikan stadion. Asprof Asosiasi Pemuda Olahraga. Terus Asprof. apalagi banyak. Ya.
Kenapa nggak dijadiin satu badan gitu loh? Kenapa ya? Mungkin ya. Belum lagi dari pihak yang punya klub. Walaupun dia udah sebenarnya udah join dari Asprof lah. Iya. Iya. Karena syaratnya itu toh Syaratnya itu kayaknya. harus jadi anggota harus menjadi anggota PSSI. Asprof. Ya. Semoga setelah pemilihan nanti bulan Februari ya? Rombak sih ya. Harusnya harus dirombak banget. Bulan Februari itu semoga lebih tertata lah ya. Tertata dan lebih berwarna lah. Punya warna baru lah di tubuh PSSI tentunya. Stadion dulu sih kalau menurut gue. Stadion dulu. Stadion Gimana tuh? dulu sih kalau menurut gue. Stadion kita tuh klub kita tuh masih nggak punya stadion kan. Klub mana nih? Semua Indonesia, Indonesia. klub-klub Indonesia nggak ada yang punya stadion. Itu punya Pemda semuanya. Sewa ke Pemda. Iya banyak kan. Kan rata-rata dari GOR atau apa kayak gitu-gitu. Sewa, nggak ada yang milik dari klubnya sendiri. Ntar Gitu. ada. Hah? Ntar ada satu. Apa tuh? Kita makan aja sambil Apa makan ya. tuh? Sebut lah. Ya suka gitu loh. Harus ada kayak di luar, maksud gue bikin lah stadion lah. Daripada lu bikin klub, mending lu itu join ke klub yang udah ada, bangun fasilitasnya. Fasilitas latihan, fasilitas. Tapi gue jujur aja gue. Jujur aja. Gue pernah di sepak bola tuh lumayan lama ya. Lumayan lama. Jadi player. Ya. Pemain. Gue sambil makan nih. Jadi player. Dan gue sempet dimana gue benci sama sepak bola. Kenapa tuh? Birokrasinya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk berhenti dari sepak bola. Berhenti dari sepak bola. Terus nggak lama, belum lama ini masih tahun-tahun kemarin ya. Gue diajak atau diperkenalkan oleh salah satu pendiri sepak bola yang mau bangun klub, gitu ya. Untuk ngebangun ekosistem sepak bola yang lebih maju. Nggak ada batnya, nggak ada batnya. Dari visi misi itu gue suka banget Sama yang pemilik klub ini. pemilik klubnya, tapi di lapangannya ternyata Sulit. sangat-sangat sulit menurut gue, sangat-sangat sulit. Mungkin banyak kepentingan lain ya, Ya. lain yang dimana sebenarnya pemilik klubnya ini bagus gitu ya menurut gue, ingin menciptakan suatu ekosistem yang lebih maju karena kiblatnya tuh di Eropa yang akhirnya banyak memakan biaya banyak juga. Salah satunya yang lu bilang ingin mendirikan stadion sendiri untuk klubnya, yang dimana punya home base sendiri lah. Di sana ekosistemnya biar terjaga untuk ekosistem dari pemain, official, terus fans, masyarakat itu bisa di situ semua kayak gitu. Menurut gua oke, tapi birokrasinya yang menurut gua yang agak lama ya, karena harus ke A, B, C segala macam. Yang tadi lu bilang ada Aspro, ada Ya, PSSI segala ribet, macam. nggak satu Jadi pintu. kayak gitu. Jadi harus kemana-mana Ya. kayak gitu. Yang mana kan pasti nunggu kayak gitu. Dari ke A pasti kita mau ke B itu harus nunggu dulu yang di A kayak gitu. Terus yang dari dilempar B, lagi. Nah kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Ya. Akhirnya cabut lagi lah kayak gitu. Cabut lagi lah menurut gue ya. Bukan dunia gue lagi mungkin di sepak bola kayak gitu. Jadi cabut lagi gue. Kayak gitulah. Oke, kalau gue sih fasilitasnya benerin dulu deh. Beriringan sama sistemnya harus diperbaiki lah. Yap. Karena kan lu bangun fasilitas butuh waktu. Waktu, biaya. Nah, sambil ngebangun itu ya udah sistemnya diperbaikin. Lu mau pakai sistem yang mana nih? Kita kayak ngomong kepanjangan nih ya. Udah berapa menit tuh? Hah?
50 menit. Gak apa, emang seru masalah sepak bola tuh ya. Apa-apa sekali-kali panjang. Karena sepak bola itu udah bukan ngedarah daging ya, emang kita dari dulu mainnya bola ya. Di luar negeri malah jadi wisata loh. Ya. Namanya kayak PSG ya. Hah? Yang kayak PSG stadionnya Iya. berchance kayak gitu. Terus ini apa namanya? Ekosistemnya terbentuk Real mereka. Madrid, Old Trafford, MU. Chelsea. Ya. Malah ada tour loh Ada stadion. tour, ya. Itu maksud gua kenapa klub bisa Itu kalau klub punya stadion dia bisa nyari keuntungan secara Itu mandiri. yang tadi gue bilang, ekosistemnya yang dibentuk, ekosistemnya. Ngerti nggak lo? Aduh. Mau sampai kapan begini terus anjir? Ya nggak tahu. Ya logikanya kayak janganlah terlalu jauh lah itu. Semoga Tuhan berkehendak lah untuk pesepak bola di Indonesia. Amin. Ya kan? Ya Tuhan berkehendak tapi kalau misalnya orang yang nggak mau merubah, Ya, majada wajada lo. Hah? Kun bayakun. Ya, thank you ya untuk hari ini ya. Oh iya. Closing statement buat Mas Resnu. Closing statement lah. Closing statement. Lah. Gantian lah. Masa gue mulu closing statement. Ya kan emang lu tim closing statement. Ya. Apa ya? Lu dimakan anjing. Aduh. Closing statementnya. Semoga siapapun yang terpilih dapat mengubah PSSI menjadi warna yang baru aja udah gitu. Cukup itu aja. Iya. Gua. Oke. Kalau dari lu? Kan closing statement ya, Oke. namanya closing statement cuma satu. Oke, terima kasih. Itu kan kata-kata lu di episode Kawan-kawan sebelumnya. sekolah dulu. Kawan-kawan sekolah dulu kita next bakal ngebahas yang lebih seru lagi. Yoi. Mungkin ada kelanjutannya dari ini Ya. karena masih panjang sebenarnya. Ya kan? And makanya Sekolah dulu.